Sekalian, apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa baik. Amin. Pagi hari ini kita mau satukan hati kita mau berdoa pada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan beri, di mana kami boleh berkumpul kembali di tempat ini. Kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu. Kami boleh bersuka cita di dalam Engkau. Tuhan Yesus urapi kami. Tuhan jagai kami sepanjang hidup kami. Tuhan sepanjang ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Semua kami yang terlibat dalam pelayanan Tuhan. Baik saya sebagai WL, pembicara, bawakan firman-Mu. Dan semua kami pelayan-pelayan dari Yobel Choir semuanya biar hormat kemuliaan hanya bagi-Mu saja Tuhan. Urapi kami, tutup bungkus dengan perlindungan kuasa darah Yesus. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati gereja ini Tuhan. Berkati orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Berkati juga teman-teman kami yang sedang mendengarkan dan mengikuti ibadah kami yang live di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kita sama-sama katakan, amin. Kita mau baca Mazmur 91. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau pertuhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di tangannya supaya kakimu jangan teruntuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menjaga anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan mengumpulkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Amin. Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan padanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penilaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Rema, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk menenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan menggerak ke bangsa-bangsa, lahan ini dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kita beri kemuliaan buat janji-janji firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Kita mau mulai, kita mau menyembah Tuhan, kita mau beli penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapa yang mengucap syukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau tetap berkata Tuhan Yesus baik. Kalau kita ada sebagaimana kita ada, kita masih bisa bernafas. Banyak persoalan yang kita hadapi, tapi kita mau percaya Tuhan Yesus sungguh sangat baik. Tuhan Yesus mempunyai rancangan yang indah untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita katakan terima kasih Tuhan. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Sama-sama kita mau berterima kasih. Terima kasih Yesus. Katakan terima kasih.
Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhan. Ku katakan terima kasih, terima kasih Yesus. Dengan sungguh-sungguh kita katakan terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Sekali lagi kita katakan terima kasih, terima kasih Yesus. Kami berterima kasih Tuhan buat semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhan. Ku katakan terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhan. Ku katakan terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Katakan ku beri syukur, ku bersyukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Sekali lagi katakan terima kasih. Beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita beri penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak ditinggikan. Terima kasih Yesus. Engkau batu karang kami, Engkau kota benteng kami, Engkau perlindungan kami Tuhan. Shikalabala ya ralabala, ya ralabala sikialabala ya ralabala bala sikialabala ya ralabala bala bala. Terima kasih Yesus, ya ralabala bala 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 bala. Kami mau undang Roh Kudus turun di tempat ini. Roh Kudus mengurapi setiap kami. Haleluya Yesus. Apapun persoalan kita, apapun persoalan saudara dan saya, kita mau berkata Tuhan Yesus baik. Amin. Ya rala balas, kiala bala bala bala. Kita mau beri penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya Yesus. Kita mau ingat-ingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan.
kebaikan Tuhan. Ya rala bala sikala bala, ya rala bala sikala bala 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 bala. Urapi kami Tuhan, penuhi kami dengan roh-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau jawaban dari setiap persoalan kami. Haleluya. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber penghiburan kami. Haleluya Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap baik. Kita mau katakan Yesus baik, ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Tuhan Yesus terima kasih. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Dia baik buat saya. Sekali lagi katakan ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Kalau kita ingat-ingat bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yesus baik. Ya Yesus. Kita bisa berkata Tuhan Yesus, Engkau baik buat saya. Kita katakan ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Banyak persoalan yang sudah kita lewati dan kita boleh menjadi pemenang atas persoalan kita. Saat ini kita mau katakan Yesus Engkau baik dan sungguh baik. Yesus baik. Dia baik buat. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Terima kasih. Ya Yesus baik. Haleluya. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Katakan lagi ya Yesus baik. Dengan sungguh-sungguh kita katakan ya Yesus baik. Yesus baik. Ya Yesus baik. Dari hati kita yang terdalam kita mau katakan Tuhan Yesus terima kasih. Engkau sungguh sangat baik buat saya. Baik buat saya. Sekali lagi katakan ya Yesus baik. Dengan lembut kita katakan ya Yesus baik. Dengan lembut kita katakan ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. 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 Haleluya, kita beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan Tuhan yang sudah kami terima sampai saat ini. Kau luar biasa, banyak persoalan kami lewati. Tetapi kami tetap mau berkata kami adalah pemenang. Karena Tuhan Yesus selalu beserta dengan kami. Amin. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus kami akan bersuka cita, bersorak-sorak dan meninggikan nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Saudara diberkati? Amin. Siapa yang diberkati mari kita lambaikan tangan. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri yuk.
berdendang buat Tuhan, kita mau bersorak-sorak buat Tuhan. Siapa yang diberkati? Mari kita menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Diberkati bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi, yang diberkati. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Diberkati bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Katakan diberkatilah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan. Siapa yang mengandalkan Tuhan? Mari kita lambaikan tangan kita. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Katakan, Aku tunjuk saya diberkati. sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati Aku diberkati dengan sukacita. Yang diberkati dengan sukacita, kita lambaikan tangan kita. bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Katakan diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan, Yang menaruh harapnya. yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan, Yang menaruh. harapnya hanya kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita masih memuji Tuhan ya. Amin. Siapa yang menetapkan langkah kita? Orang yang percaya Tuhan. Pada waktu kita jatuh, Tuhan tidak biarkan kita sampai tergeletak. Tapi Tuhan menopang kita dengan tangan kanannya yang kuat. Amin saudara. Kita katakan Tuhan menetapkan. Apapun yang terjadi, kita tidak pernah meninggalkan Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah. Yang mau bangkit berdiri silakan, yang mau tetap duduk silakan. Hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan. Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila
silakan duduk. Kita mau dengarkan VOP. Shalom saudara, Sinode Gereja Betel Indonesia atau GBI sebagai bagian dari tubuh Kristus selain menerima pengakuan iman Nisea dan pengakuan iman Rasuli, Sinode GBI juga memiliki pengakuan iman sendiri. Pengakuan iman GBI terdiri dari 12 butir pengakuan yang merupakan ringkasan pokok-pokok kepercayaan dan pengajaran GBI yang bernafaskan Pentakosta. Adapun pengakuan iman GBI versi ringkas adalah sebagai berikut. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Aku percaya bahwa Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Aku percaya bahwa Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Aku percaya bahwa manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Aku percaya bahwa bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Aku percaya bahwa gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Dari setiap butir pengakuan iman GBI versi ringkas tadi, kita dapat melihat nafas Pentakostal yang kental, yaitu melalui poin bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Di dalam pengakuan iman GBI versi lengkap, perumusan perihal baptisan Roh Kudus tertulis di butir ke-8 yang berbunyi sebagai berikut. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa lidah sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Butir-butir pengakuan iman GBI menunjukkan dengan jelas bukan saja penegasan tentang Tritunggal, tetapi juga karya dari pribadi Allah Tritunggal. Salah satunya adalah karya Allah Roh Kudus, yaitu mengenai baptisan Roh Kudus. Perlu diingat bahwa baptisan Roh Kudus yang tertera di dalam pengakuan iman GBI bukanlah satu peristiwa yang sama dengan pertobatan dan penyatuan orang yang bertobat ke dalam tubuh Kristus. Baptisan Roh Kudus sesungguhnya dimaksudkan untuk memberdayakan orang percaya di dalam sebuah pelayanan dan memberi kekuatan untuk bertahan dalam penderitaan akibat pelayanan yang dilakukannya. Kita dapat melihat hal ini dalam diri Rasul Petrus, seorang pengecut yang menjadi berani bersaksi apapun akibatnya. Atau Rasul Paulus, seorang penganiaya yang menjadi teraniaya karena pelayanannya. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa baptisan Roh Kudus sangat penting untuk membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Tentu, hal ini sangat berkaitan dengan penyelesaian amanat agung di akhir zaman ini, di mana kesaksian kita adalah sebuah bentuk penginjilan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Pengakuan iman Nisea menyatakan hal yang penting mengenai Roh Kudus, yaitu aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Pengakuan iman Rasuli pun menyatakan hal yang senada mengenai Roh Kudus, yaitu aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Penempatan Roh Kudus sebagai pribadi yang setara dengan Bapa dan Yesus Kristus tampak dengan kata-kata aku percaya kepada yang mendahului Roh Kudus. Kata-kata yang sama juga tampak kepada Bapa dan Yesus Kristus. Ini menyiratkan bahwa pengagungan dan penyembahan orang-orang yang telah dikuduskan oleh Allah kepada Roh Kudus adalah sama sebagaimana kepada Bapa dan Kristus, yaitu Allah Tritunggal. Pandangan ini sesuai dengan prinsip Pentakostal seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Dari penjelasan tadi, maka kita dapat menarik sebuah benang merah bahwa pengakuan iman GBI memiliki keterkaitan erat dengan pengakuan iman Nisea dan Rasuli, di mana pengakuan tentang Allah Tritunggal pun dijabarkan disertai dengan nafas Pentakostal. Jadi, sangatlah penting bagi jemaat GBI untuk memahami pengakuan iman ini, yaitu sebagai ringkasan pokok-pokok kepercayaan dan pengajaran GBI dan identitas yang unik bagi setiap insan GBI. Memahami pengakuan iman GBI bukanlah suatu usaha untuk menjadi eksklusif, namun memang ada prinsip-prinsip tertentu yang diperlukan dalam rangka pelayanan. Sehingga kebutuhan suatu sinode untuk menjadikan prinsip tersebut sebagai butir dalam pengakuan imannya adalah perkara yang mendasar. Namun yang harus diutamakan bukanlah perbedaannya, tetapi kesatuan tubuh Kristus, di mana dasarnya
adalah kasih. Mari kita mengingat nasihat Rasul Paulus di dalam Kolose 3 ayat 14. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan untuk membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ada banyak musim. Kalau di dunia barat ada 4 musim. Kalau di Indonesia ada 2 musim, panas dan dingin. Kita dikasih musim panas supaya kita tahu bagaimana musim hujan. Dikasih musim hujan supaya kita tahu bagaimana musim panas. Demikian di dalam hidup kita, ada musim-musim dalam hidup kita. Kadang kita susah, kadang kita senang, kadang kita punya persoalan, kadang kita nggak punya uang, kadang kita berkelimpahan. Banyak musim, tapi kita bisa merasakan itu supaya kita bisa merasakan betapa indahnya pada waktu musim panas. Kalau kita dikasih musim panas terus, kita juga rindu ada musim hujan. Amin. Demikian di dalam musim hidup kita, kita tetap percaya apapun musim hidup kita, Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Tuhan Yesus tetap baik. Tuhan Yesus punya rencana untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Kalau kita dalam musim yang tidak enak, itu satu proses untuk kita supaya menuju ke proses, ke musim yang bisa Tuhan berkati. Ada amin Bapak Ibu, mari kita katakan musim selalu berganti dalam hidup kita. Tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Karena Tuhan selalu menolong kita melewati setiap musim-musim di dalam hidup kita. Ada. Mari kita katakan musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, kalau burung di udara, Tuhan pelihara begitu sempurna. Apalagi kita adalah biji mata Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Apapun persoalanmu, persoalan saudara dan saya, Tuhan selalu menolong dan menjaga kita. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan musim akan selalu berganti. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyambut firman Tuhan. Saya serahkan kepada Tuhan. Tak akan berubah sampai selamanya. Kau tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk janji firman-Mu yang baru saja kami nyanyikan. Tidak ada satu janji yang begitu menguatkan kami daripada penyertaan Tuhan sepanjang umur hidup kami. Kami tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi 1 hari ke depan, seminggu ke depan, sebulan ke depan, setahun ke depan. Tapi kami tahu pasti bahwa apapun yang harus kami lewati, apapun yang harus kami hadapi, kami tidak menghadapinya seorang diri. Karena Engkau sendiri yang mengatakan kepada kami, aku akan menyertai Engkau senantiasa sampai akhir zaman. Kalau Engkau bersama dengan kami Tuhan, apalagi yang kami takutkan. Kalau Allah yang maha besar dan berdaulat itu ada di pihak kami, apalagi yang harus kami khawatirkan. Terima kasih untuk pagi hari ini, siapkan kami semua, baik yang memberitakan, baik yang diberitakan kebenaran firman Tuhan. Cengkeram hati kami supaya apapun yang kami dengar pagi hari ini mengubah paradigma kami, mengubah kehidupan kami, bukan hanya menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bersikap takut, tapi menjadi anak-anak Tuhan yang berani, menjadi anak-anak Tuhan yang bisa melakukan kebenaran firman-Mu dan membawa kehidupan kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom semuanya. Untuk pagi hari ini sharing firman Tuhan, saya memberikan judul apa yang membuat Tuhan kagum. Judul sharing firman pagi hari ini adalah apa yang membuat Tuhan kagum. Mungkinkah seorang manusia bisa membuat Tuhan terpesona? Jika ya, hal apa itu? Bukankah kita sebagai orang tua yang memiliki anak-anak, kita tuh sangat bahagia ya kalau anak-anak kita tuh bisa membuat satu perhatian, anak-anak kita itu memberikan peduli dan anak-anak kita tuh memberikan tahu persis kesukaan kita, bukan sesuatu yang besar ya, tapi ketika terjadi surprise gitu anak-anak tahu papiku tuh suka kue tio, terus kemudian tiba-tiba nongol bawa kue tio buat Pak Willy, itu hangat di hati seorang tua. Bukan masalah dia bukan berarti Pak Willy tidak bisa beli kue tiaw sendiri, tapi itu lain kalau anak-anak peduli, perhatian dan tahu ini kesukaan orang tuaku dan aku melakukannya, itu kasus spesial gitu loh. Rasanya tuh kue tiawnya nikmatnya 2 kali lipat ya. Kalau yang bawah tuh karena tahu persis ini selera papiku. Demikian pula kita sebagai anak-anak kita juga berharap bisalah sekatu kali membuat Bapak kita di surga itu tersentuh gitu loh. Sekarang kita mau mikirkan apa sih yang bisa membuat Tuhan itu tersentuh? Apa sih yang bisa membuat Tuhan itu terpesona? Apa yang bisa membuat Bapak kita di surga itu memiliki hati yang wow gitu loh terhadap kita? Kita berharap bisa membuat Tuhan bangga kepada kita, tapi untuk sekali bertuhan, apa yang bisa membuat kita bangga? Kalau mamanya prestasi, pencapaian, nggak ada apa-apanya. Apapun yang pelayanan kita kah, kerajinan kita kah, itu tidak akan membuat Tuhan bisa bangga. Tapi kita mau belajar, ada satu kisah di Alkitab yang mengajarkan kepada kita bahwa ini bisa membuat Tuhan tuh terpesona, Tuhan tuh bisa bangga loh dengan kehidupan anak-anaknya. Diambil dari Matius 8 ayat 5 sampai dengan 13, demikian firman Tuhan. Matius 8 ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. 6. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. 7. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. 8. Tapi jawab perwira itu kepadanya,
Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. 9. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Stop dulu sampai di sini. Ayat tadi mengatakan setelah Yesus mendengar itu, garis bawahi apa? Heranlah. Kalau bahasa Inggrisnya, Yesus itu Oke, kita lanjutkan. No problem. Kata heran di sini menyebab itu adalah ekspresi dari orang yang kaget gitu. Hah? Gitu ya. Itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus pun bisa kaget dengan iman yang dimiliki oleh perwira itu. Kemudian kita lanjutkan ayatnya yang ke-11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. 12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap dan di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Kemudian 13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Jadi dari kisah ini kita belajar satu hal. Apa yang membuat Tuhan Yesus itu bisa terpesona itu adalah ketika kita memiliki kepercayaan yang penuh, kepercayaan yang bulat kepada Dia. Dia tidak terpesona dengan pelayanan kita, dia tidak terpesona dengan persembahan kita, wong dunia ini miliknya semua. Dia juga tidak terpesona dengan prestasi yang kita capai, dengan gelar kita. Tapi Tuhan itu bisa terpesona ketika dia menjumpai ada seorang manusia yang begitu percaya bulat kepadanya. Sehingga dia katakan heranlah. Bagaimana mungkin Tuhan Yesus bisa heran? Itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus begitu awesome, begitu kagum gitu. Oh, ada ya manusia yang mempercayai aku tanpa tanpa reserve, tanpa menggunakan akal budinya sendiri. Dia percaya bulat. Itulah satu proses yang membuat Tuhan Yesus itu bisa bangga kepada kita anak-anaknya. Nah, kemudian kita tuh mau belajar beberapa hal dari kisah ini ya. Pertama adalah yang sakit tuh hambanya ya. Yang sakit tuh hambanya. Perwiranya itu atasannya. Di dalam kisah ini kita melihat bahwa sebetulnya yang punya iman tuh siapa? Atasannya, bukan yang sakit. Karena hambanya dikatakan lumpuh dan kita tidak diceritakan dia punya iman atau enggak. Tapi yang proaktif cari Yesus dan minta supaya Yesus menyembuhkan itu adalah atasannya. Saya mendapat rema untuk kasus ini seperti ini. Kita anak-anak Tuhan diberikan iman. Bukan hanya untuk dipakai untuk kepentingan diri kita sendiri. Tapi kalau ada orang-orang di sekeliling kita yang lumpuh dalam arti kata mungkin lumpuh beneran. Tapi juga mungkin dia sedang lumpuh dalam hal rohani. Mungkin dia juga sedang lumpuh dalam hal finansial. Kita itu bisa loh seperti perwira tadi. Datang kepada Tuhan menggunakan iman kita untuk bisa menolong orang yang lumpuh yang ada di sekeliling kita. Itu adalah selama ini kita selalu mikir
Ya tergantung yang sakit dong. Kalau dia beriman, dia akan sembuh. Kisah ini mengajarkan sesuatu hal yang baru buat saya. Bahwa kita anak-anak Tuhan itu punya yang namanya belas kasihan. Dan kita bisa menggunakan iman kita itu untuk berdampak pada orang-orang yang lumpuh yang ada di sekeliling kita. Tidak selalu kita tuh dalam keadaan yang sedang di atas ya. Dikatakan Jen bilang musim itu kadang-kadang juga bisa berputar ya. Ketika kita menjadi lemah, kita tuh butuh orang-orang yang berpegang teguh, yang akan menopang supaya kita bisa bangkit kembali. Ada satu kisah lagi di Alkitab yang mendukung dari pernyataan saya tadi. Diambil dari Markus 7 ayatnya yang ke-24 sampai 30. 24, lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. 25, maka seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. 26, perempuan itu seorang Yunani. Ini tadi itu perwira tadi itu bukan orang Yahudi ya, itu orang Romawi kemungkinan, karena pada waktu itu kan mereka sedang dijajah oleh Romawi. Ini jelas dia seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. 27, lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. 28, tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tapi anjing yang di bawah meja itu juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. 29, maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Stop sampai di sini dulu. Ayat ini mengatakan kepada kita bahwa yang membuat setan pergi keluar dari anakmu tentu Tuhan Yesus. Tapi mukjizat itu terjadi karena apa? Karena perempuan itu menyatakan imannya melalui kata-katanya. Ketika dia menjawab Yesus dengan satu kerendahan hati, dengan satu keteguhan, dengan satu persisten, Tuhan merespon. Ini salah satu kasus di mana Tuhan merasa, waduh ada ya orang yang percaya kepada aku dengan satu keteguhan iman yang luar biasa. Dan responnya apa? Tuhan menyembuhkan anaknya. Kemudian 30, perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Dua bacaan Alkitab pagi ini mengajarkan kepada kita bahwa imanlah yang membuat Tuhan terpesona. Ketika kita mempercayai Dia dengan tidak bimbang, itu membuat hati Tuhan menjadi seperti tersentuh gitu ya. Kayak kita kalau mendapatkan anak-anak itu dengan percaya penuh, waktu anak-anak masih kecil dia percaya penuh, papi aku minta mobil-mobilan, terus kita bilang nanti ya kalau papi udah gajian nanti aku beliin, dan dia lari dengan sukacita dan dia bisa cerita ke temennya, ke mamahnya, woi nanti kalau ayahku udah gajian aku dapat mobil. Sebagai orang tua itu ndak akan mengecewakan gitu ya, kepercayaan anak kita yang yakin penuh bahwa nanti saat kita pegang uang kita pasti akan membelikan. Itu adalah satu sikap yang sama yang bisa kita tunjukkan kepada Tuhan. Ketika kita percaya penuh dengan tidak ada kebimbangan, Tuhan tidak tega untuk mengatakan tidak, karena Dia lihat kepercayaan hati kita yang bulat kepadanya. Dua kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa kesembuhan diberikan Tuhan sebagai respon iman mereka. Sikap percaya mereka lah yang menyebabkan mukjizat terjadi.
Ternyata iman dan sikap percaya kita memiliki pengaruh atas orang-orang lain. Ini yang mau saya tekankan. Iman kita itu punya influence, punya pengaruh untuk orang lain. Bahkan hamba yang lumpuh dan anak yang dirasul setan tidak berdaya untuk datang sendiri kepada Tuhan Yesus. Tetapi ada orang yang ada di sampingnya, ibunya atau atasannya, atau mungkin ingat kejadian 4 orang yang membawa orang yang sakit lumpuh kepada Yesus, itu temannya ya. Posisi orang-orang seperti ini, mereka itu membawa masalah ini kepada Tuhan Yesus dan akhirnya orang-orang itu menjadi tertolong. Sikap percayalah yang perlu kita miliki, dan itulah alasannya Tuhan itu menjadi kagum, menjadi bangga kepada kita. Sekarang masalahnya Tuhan Yesusnya udah nggak ada di bumi. Terus kita menunjukkannya gimana ya? Kalau 2 tadi kan yang satu ketemu, satu lagi waktu Tuhan Yesus bisa didatangi, bisa dicari, bisa ditemui. Sekarang Tuhan Yesus tidak kelihatan. Bagaimana kita akan menunjukkan iman kita? Justru sekarang itu Tuhan Yesus lebih mudah ditemui daripada waktu itu. Karena ketika Tuhan Yesus masih ada di bumi secara fisik, kalau dia sedang berada di Yerusalem, tentu yang di Galilea susah menemui ya. Atau sebaliknya kalau dia lagi di Kapernaum, tentu yang ada di Betsaida susah menemui. Kita ini beruntung sekali karena kita hidup di zaman di mana Tuhan Yesus itu tinggal di dalam hati kita. Mari kita baca, buktikan di 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? 1 ayat lagi untuk memastikan bahwa benar-benar di dalam kita itu ada Roh Allah. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Jelas ya, dikatakan tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 2 ayat ini menegaskan kepada kita bahwa kita ini memiliki Roh Kudus, Roh yang sama yang membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati, itu ada di dalam diri kita. Sadar atau tidak sadar, atau mungkin selama ini kita tidak memperdulikannya dan tidak memanfaatkannya karena kita tidak mengetahuinya. Setiap kebenaran itu akan memerdekakan. Pagi hari ini kita diingatkan ada loh Roh Kudus di dalam hati kita. Dan roh yang sama itu yang membangkitkan dari Yesus dari orang mati, bisa membangkitkan kita dari semua keterpurukan di dalam hidup kita. Kita harus memanfaatkan itu. Pengetahuan ini perlu supaya kita memiliki keberanian, otoritas, dan kita bisa bertindak ketika ada serangan di dalam hidup kita. Mungkin pagi hari ini kita semua masih bisa berkelit. Imanku enggak sebesar perwira itu. Imanku tidak sebesar perempuan Sirofenisia. Dikatakan besarlah imanmu ibu ya. Biasanya kita pikir, tapi aku enggak sebesar itu Tuhan. Imanku enggak segede itu. Tuhan mau jawab kalau kita berkelit dengan kita membaca Lukas 17 ayat 5 dan 6. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, ini muridnya sendiri loh, rasul-rasul. Dia bilang apa? Tambahkan iman kami. Jawab Tuhan, kemudian ini respon Tuhan Yesus. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Kemudian ayat yang ke-7. Stop sampai di sini saja. Kalau kita masih ngotot, imanku enggak sebesar itu, jadi aku enggak berani untuk meminta atau untuk memerintahkan masalah, penyakit, dan persoalan keluar dari hidupku. Tuhan menjawab,
dikatakan di sini bahwa tidak dibutuhkan iman yang besar untuk bisa melakukan hal itu. Karena awalnya adalah ketika kita terima dan lahir baru, Tuhan memberikan ukuran iman yang sama. Semua orang memiliki awalnya diberikan iman yang sama. Dikatakan biji sesawi itu lebih kecil dari wijen. Jadi boleh dikatakan itu tuh sangat kecil sekali. Tapi Tuhan bilang itu pun cukup buat kamu untuk mengatakan kepada gunung-gunung persoalan, gunung-gunung penyakitmu, gunung-gunung masalahmu untuk keluar dan terbantun dari hidupmu. Tuhan Yesus memberikan garansi seperti itu. Ketika kita semua lahir baru, Tuhan memberikan iman. Karena kalau enggak, kita enggak bisa percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut, itu pasti ada iman. Jadi ketika kita terima Tuhan Yesus pertama kali, ukuran imannya tuh sama. Bukan berarti Pak Dum dikasih satu sekop yang gede, kemudian Bu Lili satu imannya cuman ukurannya 1 sendok teh manis. Enggak seperti itu. Tuhan memberikan ukuran yang sama. Masalahnya adalah ada orang yang mau menggunakannya, ada orang yang tidak mau menggunakannya. Buat orang-orang yang mau menggunakannya, imannya akan makin kuat, bertambah besar ya. Tapi buat orang-orang yang menyimpannya dan tidak mau melakukan menggunakannya, maka imannya tetap kecil dan tidak menghasilkan apa-apa. Buat teman-teman anak-anak cowok yang suka ke gym, mereka tahu bahwa otot itu membesar kalau dia dilatih gitu ya. Dia akan tetap letoy, dia akan tetap lemes kalau dia itu tidak dilatih, tidak diberi beban dan tidak dilatih, dia tidak akan menjadi kuat. Iman pun demikian. Tuhan sudah memberikan ukuran iman yang sama. Kenapa si A bisa dengan imannya menjadi menerima begitu banyak mukjizat, tapi si B dengan iman yang sama tidak pernah terjadi apa-apa dalam hidupnya? Itu bukan Tuhan pilih kasih, bukan Tuhan yang ini anak masku, doanya aku jawab, yang ini enggak. Itu tergantung dari masing-masing iman kita untuk digunakan atau tidak. Akhir-akhir ini saya ketika saya sakit, ya beberapa waktu itu saya sakit, jadi saya mencari semua video tentang kesembuhan ilahi ya. Entah gimana, ada beberapa anggota keluarga yang sakit itu yang ikut juga mendorong ya. Dan kalau yang sakit diri sendiri itu lebih sungguh-sungguh mencarinya. Dan saya jadi menemukan banyak hal. Kenapa ada satu channel yang isinya adalah tentang orang-orang yang menerima mukjizat Tuhan, yang sembuh dari penyakit yang begitu membahayakan di dalam hidupnya ya. Ada orang yang dia itu perempuan, kecelakaan, otaknya tuh cedera sekali. Kemudian cedera yang kedua kali itu gegar otaknya tuh parah. Karena dia melupakan semuanya. Jadi dia tiap pagi itu harus lihat catatan. Oh harus mandi. Sudah enggak ingat loh harus mandi. Oh harus pakai baju. Oh jadi dia tuh hidupnya berdasarkan checklist. Betapa mengerikannya kalau sampai kejadian seperti ini. Dia tuh mengalami itu selama 13 tahun. Dia bilang, saya tuh kalau nyetir nengok, saya bisa lupa nengok ke depan lah, gawat ya, bisa nabrak kalau gitu. Kondisinya tuh sedemikian rupa, tapi kemudian dia menerima kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Tuhan Yesus itu sudah memberikan kesembuhan di atas kayu salib. Ketika dia terus-terusan mendengar kebenaran firman Tuhan, imannya timbul, dan satu titik dia bisa sembuh total. Dia menjadi direktur lagi dari sebuah rumah produksi yang besar, karena sebelumnya dia itu adalah orang yang sangat aktif. Kemudian hal itu terjadi, kenapa dia sakit itu karena dia mengalami kecelakaan. Pada satu saat ketika dia udah pulih, dia mengalami kecelakaan lagi yang ketiga kali dan gegar otak lagi. Dan dia mulai sadar, aduh ini kayaknya kambuh nih gitu ya. Wah, dan untuk yang ketiga kali, pada kecelakaan yang ketiga kali, dia sudah lebih siap. Dia pakai seluruh kebenaran firman Tuhan untuk menolak, untuk berperang. Dan iblis tidak bisa membunuh, mencuri, dan membinasakan. Kita tidak bisa menghindar, kita jatuh
hidup di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Dan kita tidak bisa, yang namanya penyakit itu bisa datang kapan saja. Karena dikatakan iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu adalah tujuan dia di dalam hidup kita. Tapi kita tidak bisa, tidak harus menjadi korban. Kita bisa menjadi pemenang kalau kita memakai seluruh kebenaran yang kita selama ini bertahun-tahun dengar, kita mempraktekannya dalam kehidupan kita, maka itu akan menjadi seperti senjata yang membuat kita menang mengatasi apapun yang menimpa hidup kita. Di dalam ada satu kisah yang menggambarkan kenapa banyak orang Kristen tidak menikmati semua apa yang ada ditulis di Alkitab. Ini ada satu kisah seorang ayah, dia menyekolahkan anaknya dengan susah payah sampai dia habis-habisan. Anaknya lulus, dia menjadi sarjana dan dia kerja di luar negeri. Kemudian dia mengirim ke ayahnya itu travel check gitu ya. Waktu ayahnya di kampung terima, dia bilang, aku kan butuh makanan, aku butuh pakaian, kenapa aku dikasih kertas cuil gini? Buat apa gitu? Karena mereka mungkin masa itu belum ada telepon, belum ada WA, tidak ada komunikasi. Sampai beberapa tahun kemudian anaknya bisa cuti, dia pulang, oh iya rumahnya itu dari gedek dan lubang gitu ya. Terus akhirnya itu travel check-nya tuh buat nebel-nebel dinding yang bolong-bolong itu. Kemudian ketika anaknya pulang dia kaget, dia lihat keadaan ayahnya sangat terpuruk, miskin, menderita. Terus dia bilang, ayahnya protes kan, kamu udah kerja kok kamu nggak kirim makanan, ayah di sini susah kelaparan. Anaknya bilang, bukankah aku sudah kirim travel check gitu. Waktu anaknya lihat di dinding, ya ampun itu cek yang nilainya ribuan dolar tidak diuangkan dan tidak bisa dinikmati. Terus dia bilang, ayah sebetulnya aku tuh udah kirim uang, itu harus dibawa ke kantor pos dan ayah tuh sebetulnya bisa menguangkan dan ayah tuh lebih dari cukup buat hidup ayah. Bukankah kita orang Kristen sering kali seperti itu? Dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus bilang, aku udah mati di kayu salib, udah aku bayar harganya, lunas. Kamu kenapa masih, Tuhan aku berkati aku, sembuhkan aku. Tuhan bilang, udah aku kasih, kamu sendiri yang harus mengambilnya dan memanfaatkannya. Kalau kamu udah mau mengambil, aku udah bisa berbuat apa-apa, udah aku kasih. Kalau mamanya tisu ini udah aku kasih ke Pak Hart, kemudian Pak Hart tidak mau menggunakan, ya yang saya udah bisa ngambil lagi, itu udah di tangan Pak Hart, itu udah milik Pak Hart, tergantung dia mau pakai enggak tisu itu. Seperti itulah keadaan kita orang Kristen, tidak menyadari bahwa ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia sudah berikan semuanya, satu paket lengkap. Saya ingatkan, Tuhan sudah kasih satu paket lengkap. Mau manfaatkan atau tidak manfaatkan itu tergantung kitanya, bukan dia pilih kasih, bukan dia mendengar si A menerima mujizat si B, tidak, tergantung dari kita sendiri. Maukah kita mengambil, memanfaatkannya di dalam kehidupan kita? Biarlah pagi hari ini kita mengalami perubahan paradigma ya. Bukan berarti kita tidak boleh berdoa meminta-minta, tapi sadarlah bahwa apa yang diminta itu sudah ada di dalam kehidupan kita, sudah Tuhan berikan. Mari kita manfaatkan apa yang sudah ada di tangan kita. Yang harus diwaspadai adalah ada satu kisah, saya akan cepat saja, tidak usah baca ayatnya. Ketika Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus, ada sesuatu yang dia lakukan, yaitu Tuhan Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk ke dalam kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak serta ibunya. Tuhan Yesus membatasi circle-nya. Tuhan Yesus tidak mau orang-orang yang semua orang yang menangis dan meratapi itu kan bilang jangan nangis, dia itu tidak mati tapi terus mereka semua mentertawakan dia dan mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Yesus memegang anak itu dan berseru, hai anak bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu seketika itu dan dia bangkit dan berdiri. Kita harus hati-hati dengan circle orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau kita ketemu satu lingkungan yang
apa ya istilahnya ya, melemahkan, menggembosi iman kita, kita itu tidak bisa memanfaatkan iman kita menjadi kenyataan. Tapi kalau kita punya circle, lingkungan orang-orang yang seperti iman seseorang itu seperti bara api. Kalau dia ketemu 2-3 orang yang memiliki spirit yang sama, memiliki iman yang sama, saling menguatkan, itu apinya tuh membesar. Demikian pula kita harus hati-hati. Lingkungan itu penting. Kenapa Tuhan mengatakan kita harus ada di sekeliling orang-orang yang satu frekuensi. Ketika kita berada di orang-orang yang memiliki iman yang sama, maka kita akan didukung iman kita untuk bisa menjadi kenyataan dalam hidup kita. Kita akan mengakhiri dengan satu ayat dari Yohanes 14 ayat 12. Kita akhiri dengan ayat ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Satu hal yang Tuhan Yesus dan Allah Bapa tidak bisa lakukan adalah berbohong. Ini adalah janji. Dan karena Tuhan tidak bisa berbohong, janji ini berlaku. Tuhan tidak bisa mengingkari apa yang dia sudah ucapkan. Ketika dia berkata, itu digaransi kata-katanya. Tuhan bilang, sesungguhnya barang siapa percaya padaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Apa saja pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan? Banyak sekali di dalam Alkitab. Dan itu adalah bagian kita yang harusnya juga bisa kita lakukan. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saya baru memikirkan apa ya Tuhan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Karena saya sedang mengikuti dengan intensif YouTube-nya Pastor Andrew Wommack. Dia itu memiliki satu sekolah yang namanya Charis Bible College yang mengajarkan kepada murid-muridnya tentang kesembuhan, tentang iman. Dan mereka itu memberikan statistik berapa banyak orang mati yang dibangkitkan. Dan ternyata jumlahnya cukup banyak. Ketika Tuhan Yesus masih hidup di dunia, mungkin ada janda Nain, ada beberapa. Tapi ternyata sekarang ini di belahan bumi lain, orang-orang yang sungguh-sungguh mempraktekkan ini, mereka itu membangkitkan jumlah orang yang mati dibangkitkan banyak. Bahkan di Nigeria juga ada satu gereja yang terkenal karena mereka bisa membangkitkan orang yang mati. Bahkan gereja ini banyak sekali kesaksian kesembuhan dari berbagai macam penyakit yang tidak masuk akal, yang berat, yang sulit, yang tidak ada harapan. Dan mereka mengalami yang namanya mujizat kesembuhan itu. Kemudian saya juga memperhatikan ketika Tuhan Yesus di atas muka bumi KKR yang dia lakukan mungkin sekitar 5.000 orang yang di atas bukit yang dikasih makan. Tetapi dengan zaman sekarang seorang hamba Tuhan dengan teknologi dia sekali on air di YouTube jutaan orang. Bukankah ini pekerjaan yang lebih besar daripada yang pernah Tuhan Yesus lakukan di atas muka bumi? Ini digenapi. Sekarang bagian kita anak-anak Tuhan. Setelah mengetahui kebenaran ini, sekali lagi pilihannya di dalam hidup kita. Kita mau stuck, hidup begitu-begitu aja, tidak mengalami kebenaran firman Tuhan, atau kita mau mengambil otoritas kita dan kita menjadi bagian dari orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Amin. Haleluya, saudara diberkati. Saudara, kadang-kadang kalau kita mengikut Tuhan, banyak tantangan yang kita hadapi. Kadang-kadang lingkungan kita, sekeliling kita, tanpa disadari, bukan membangkitkan iman kita, bahkan mengecilkan iman kita. Dan itu juga sudah tercatat dalam Alkitab. Kalau kita lihat kembali, tadi enggak dibahas sama Ibu Wiwi, Markus pasal yang ke-7 tadi, ayat 27 coba. Yesus bilang begini,
Biarlah anak-anak kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tanpa disadari, kita nggak nangkep. Itu penghinaan sedang dilakukan oleh Tuhan. Dengan satu tujuan, menguji iman. Perkataan seperti ini nggak baik bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Perempuan Syro-Fenisia itu disamakan dengan anjing. Tapi lihat reaksinya. Ayat 28. Tapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Inilah perkataan inilah yang sudah dihina sama Tuhan, direndahkan seperti anjing, tapi jawabannya itu menakjubkan Tuhan. Enggak dia jadi lemah kemudian pergi, rasa sakit hati, terhina. Enggak. Respon, sekali lagi perhatikan, respon itu penting. Respon kita positif atau negatif. Kalau respon kita negatif, kecewa, meninggalkan, maka mujizat nggak terjadi. Itu bisa terjadi dari lingkungan kita. Mungkin pemimpin kita, ini pemimpin loh, Yesus yang ngomong. Atau mungkin sesama. Semuanya itu Tuhan izinkan terjadi. Tujuannya cuma satu, menguji iman kita. Nah dampaknya apa? Ketika perempuan Syro-Fenisia itu berkata, tetapi anjing yang di bawah meja juga di bawah meja loh. Yang anjing di bawah meja, dia merendahkan dirinya sedemikian rupa, bukan hanya sekedar anjing, tapi di bawah meja. Nggak kelihatan, di kolong. Nggak kelihatan, bawah meja. Juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Dia sudah merendahkan diri, merasa nggak kelihatan, anjing. Tuhan bilang apa? Ayat 29. Maka Yesus kata perempuan itu, karena kata-katamu itu, nah perhatikan ini. Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Jadi ketika kita merasa diri kita seperti terhina atau dihina, itu ujian Tuhan. Tuhan izinkan terjadi supaya kita dengan kekuatan iman dapat melampauinya. Dan itu akan terjadi. Saudara perhatikan. Ya, jadi kalau ada lingkungan kita membuat kita tersinggung atau apa itu Tuhan izinkan terjadi untuk menguji. Sekali lagi untuk menguji sampai di mana kekuatan iman kita dalam mengiring Tuhan. Haleluya, itu tambahan dari saya. Saudara diberkati, terima kasih Ibu Wiwi. Saya cuma ingat kue tiaonya. Oke, tiba saatnya buat kita untuk memberi. Semua sudah siap dengan amplop persembahan. Kalau sudah siap, yuk kita bangkit berdiri. Kita angkat amplop persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapak terima kasih, kami diberi kesempatan memberi. Kami tahu apa yang kami berikan. Datangnya daripadamu. Karena berkat-Mu lah, maka kami dapat memberi. Bapak terimalah persembahan kami. Aku berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati tangan yang memberi, balaskan 100 kali lipat. Dan berkata juga tangan-tangan menolak, supaya dalam takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya memberi, sama-sama kita katakan, amin. Yuk, masuk kotak persembahan di depan.
Mari kita pakai berdiri. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kasih-kasih Tuhan, percayalah Tuhan selalu menjaga kita, selalu menolong kita, selalu menyertai kita. Oleh karenanya, terimalah berkat ini. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Bapa kita di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan, akan selalu menjaga hati dan pikiran kita, menolong kita, mengatasi kita dari segala kesukaran hidup. Penyertaannya sekarang sampai selama-lamanya. Berkat rohani, jiwani, dan jasmani menyertai kita. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya memiliki pengharapan ini dan telah menerimanya, sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi menjelang siang, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.